Satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul hati yang sehat. Mari kita akan sama-sama lihat lewat firman Allah ini. Kesempatan pagi ini untuk kita cek and recheck gitu, introspeksi, lihat hati kita. Ya, kita lihat lewat firman Allah apa sih indikasi hati yang sehat? Parameternya apa hati yang sehat? Ciri-ciri hati sehat seperti apa? Nah, lalu kemudian kita bercermin, kita lihat, cek and recheck, hati kita ini sehat gak? Hati saudara ini bermutu gak? Berkualitas gak? Sehat gak hati kita? Ya, karena ternyata yang menentukan terobosan ilahi, yang menentukan berkat juga tentunya, yang menentukan kita semakin bertumbuh dan berbuah, yang menentukan kita mengerti kebenaran Allah, mengenal pribadi Tuhan. Semua ternyata sumbernya ditentukan hati kita sehat atau tidak. Hati kita ini bagus atau tidak. Kalau hati kita gak bagus, gak bisa. Semua ditentukan hati. Kita bercermin ya dari firman Tuhan. Hati kita sehat tidak? Karena termasuk gereja itu hati mesti sehat. Gereja yang sehat itu bagaimana ya? Termasuk dari ayat ini nanti kita belajar ya. Matius pasal 13 kita baca di ayat yang ke-15 saudara ya. Matius 13 ayat 15. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita akan baca ayat ini ya. 1, 2, dan 3. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kalau kita perhatikan dari pembacaan ayat ini, rupanya umat Israel di masa zaman Yesus mereka punya masalah di hati. Hatinya menebal, tebal saudara ya. Sehingga firman Tuhan gak bisa tembus di hati mereka. Coba perhatikan pembacaan kalimat awal. Dikatakan begini, saya baca ulang dari awal ya, perhatikan. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Jelas dari kalimat ini kita tahu ada masalah nih orang Israel, umat Tuhan. Dengan masalah hati, hatinya menebal. Kayak ada yang menutupi gitu. Sehingga perkataan Tuhan gak bisa tembus di hati mereka. Ini hati yang keras ini. Dan telinganya berat mendengar. Otomatis gitu loh. Hatinya gak beres, telinganya gak beres. Hati rohani, telinga rohani sama-sama gak beres. Nyambung saudara ya. Lalu dan matanya melekat tertutup. Gak bisa lihat kebenaran Tuhan. Gak bisa melihat sesuatu yang ilahi yang datang dari sorga, datang dari Tuhan. Sumbernya dimulai dari hati. Hatinya gak beres, telinga gak beres, matanya pun gak beres. Kayak ada selaput yang menutupi. Gak bisa melihat kuasa Tuhan, anugerah datang, pertolongan datang. Gak bisa lihat, dipikir semuanya biasa. Semuanya terjadi hanya unsur kebetulan. Gak ada yang kebetulan. Tapi inilah anak Tuhan, tapi hatinya gak beres. Lihat berkat Tuhan, gak bisa lihat. Tertutup matanya. Saya berdoa pagi ini, gak ada hati kita yang seperti ini. Telinga yang tebel, gak bisa dengar perkataan Tuhan. Terutama mata kita pun gak bisa melihat kehadiran Tuhan. Gak bisa melihat sesuatu yang datang dari Tuhan. Pertolongan mujizat pun dia berkata, kebetulan karena ini tadi ketemu sama ini. Ini kan mata yang tertutup rapat, melekat. Kayak orang buta rohani gak bisa lihat Tuhan. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Ini menarik nih kata-kata kalimat yang ini. Ya, dan mengerti dengan hatinya. Jujur saja saya berkata pada saudara ketika saya membaca ayat pada kalimat ayat ini maksudnya mengerti dengan hatinya. Saya berpikir dalam hati atau bertanya dalam hati sama Tuhan. Tuhan, apa ini penulisannya gak salah? Mengerti dengan hatinya. Karena saya pikir kita sepakat setuju. Ketika kita belajar di bangku sekolah, SMP, SMA, Anda kuliah. Yang kita terima pendidikan di dunia ini di bangku sekolah. Yang namanya mengerti itu dengan pikirannya. Untuk mengerti mesti dengan logika. Untuk bisa menangkap mengerti sesuatu mesti pakai IQ. Saya pikir kita semua sepakat.
pendidikan kita di bangku sekolah, pendidikan di dunia ini yang kita terima adalah ini. Mengerti harus pakai otak, ya. Mengerti harus pakai IQ, pakai pikiran, pakai logika. Harusnya tata kalimat yang betul adalah mengerti dengan pikirannya. Tapi ternyata ayat ini tidak salah penulisannya. Alkitab memang jelas katakan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ayat ini jelas mengajar kepada kita bahwa untuk kita bisa mengerti kebenarannya Tuhan, mengerti isi hatinya Tuhan, itu dibutuhkan hati. Harus pakai hati, butuh hati. Hati yang bagaimana? Hati yang bagus, hati yang baik, hati yang benar, hati yang berkualitas. Atau kita bicara hatinya mesti sehat. Kalau hatinya sakit bagaimana? Banyak kotorannya, banyak sakitnya, gak bisa mengerti kebenaran Tuhan. Dan saya mau katakan, hati ini sumbernya, kuncinya untuk kita ngerti kebenaran. Kita dari ayat ini saudara ya, kebenaran firman. Makanya ini sekaligus menjadi jawaban atau terjawab pertanyaan kita. Pertanyaan kita bersama saya pikir. Pertanyaan Anda, pertanyaan saya. Kenapa ya orang udah dengar firman Tuhan begitu lama? Ya, udah pendeta macam-macam menyampaikan khotbah. Firman dia baca pun udah banyak. Tapi heran, kita berkata kok gak ngerti-ngerti kebenaran firman Tuhan. Nah ini terjawab. Karena ngerti kebenaran firman Tuhan, mengerti kebenaran yang ilahi dari Tuhan. Gak bisa pakai otak, gak bisa, gak butuh otak, butuh hati. Gak butuh IQ tinggi, maafkan saya. Anda boleh saja punya IQ yang tinggi. Bahkan mungkin Anda di antara Anda salah satu atau salah dua begitu. Anda termasuk orang yang IQ-nya tertinggi di antara kita semua yang sedang ibadah doa online pagi ini. Anda mungkin IQ tinggi, silakan, good, itu bagus. Tapi saya harus kasih tahu kepada saudara bahwa untuk mengerti kebenaran Tuhan, untuk kita bisa mengenal pribadi Tuhan, mengerti keperkataan Tuhan, gak bisa pakai otak, gak butuh otak, butuh hati. Mengenal Tuhan, mengerti kebenaran Tuhan, bukan butuh otak, saya ulang ya, butuh hati. Makanya gak heran ya, kadang-kadang orang itu berpikir gini, kok gak ngerti-ngerti kebenaran Tuhan ya, kok gak bertumbuh-bertumbuh. Nah saya masuk, hati yang sehat membuat rohani bertumbuh. Kenapa orang gak bertumbuh? Lah firman yang ditaburkan gak bertumbuh kok, gak ngerti bagaimana cara bertumbuh. Terjawab dari firman Allah, karena untuk bertumbuh rohani kita itu butuh hati, bukan butuh ini, otak. IQ tinggi silakan. Tapi mengerti firman Tuhan gak bisa pakai otak. IQ tinggi gak bisa. Makanya kadang-kadang kita berpikir, oh mungkin kurang firmannya. Ada tabur firman sebanyak-banyaknya. Ada yang ikut seminar. Ada yang dengar YouTube satu hari, saya pernah bilang sampai 8 kali. Karena Anda merasa kurang nih firmannya. Anda isi supaya ngerti kebenaran. Supaya bertumbuh iman kita jadi dewasa. Gak bisa. Maafkan kata-kata saya keras, adalah kebodohan. Orang ingin bertumbuh rohaninya, adalah satu kebodohan besar. Orang ingin mengerti kebenaran Tuhan, diisi banyak-banyak firman. Sebelum Anda benahi hati saudara, bereskan hati saudara jadi hati yang baik, tanah hati yang subur, tanah hati yang sehat. Sampai kapanpun Anda tidak pernah mengerti kebenaran Allah. Gak pernah rohani kita tumbuh dengan baik. Apalagi mengeluarkan buah yang matang, buah yang manis, buah yang bisa dinikmati. Banyak orang tidak bisa. Butuh hati, bukan butuh otak. Kebodohan besar kalau hati kita belum dibenahi, mau diisi firman terus. Ada banyak orang lucu sebetulnya, sorry, diisi banyak-banyak firman. Dia pikir, oh kurang benih firmannya, kurang. Anda tahu, saya pernah kasih ilustrasi tentang kualitas tanah hati. Petani, karena tanah hati kan bicara petani kan, tanah gitu ya. Petani itu, petani padi misalnya, dia menabur di sawah itu cuma sekali. Lalu ditunggu 3 bulan kemudian keluar hasilnya, panen dia. Naburnya sekali, lalu ada hasilnya. Kita itu loh nabur firman tiap hari. Oh kurang tanah hatinya, kurang firman. Tabur sebanyak-banyaknya. Sorry saya katakan, kebodohan besar loh. Dalam hidup kita orang Kristen, kita pikir ditabur banyak-banyak firman.
Mendengar firman itu penting sih, bukan tidak. Ditaburkan tanah hati itu penting. Tapi kebodohan besar kalau tanah hati kita belum dibetulin. Yang gak beres gak diberesin, dibiarkan saja. Anda tahu Matius pasal 13 atau Lukas pasal berapa itu 9 ya. Ada 4 jenis tanah. Tanah yang berbatu, jatuh benih firman. Orang mendengar firman gak bisa tumbuh, langsung dirampas sama iblis. Kenapa? Tanahnya keras. Ada ingat gak itu pengajaran? Tanah kedua tanah berbatu-batu. Gambaran dari orang mendengar firman Tuhan bergembira. Gembira dengan firman. Berarti dia merasa, aduh kena ini firman. Janjinya kena pas sama aku. Bersuka cita. Tumbuh firman tapi gak lama. Karena di tanahnya itu banyak batu di permukaannya. Gak bisa mengakar. Kena masalah, datang ujian, murtad dia. Murtad loh. Kok orang murtad sih Pak? Kok tinggalkan Tuhan? Kok pilih jodoh, pilih jabatan hanya gara-gara itu dia tinggalkan Tuhan? Tanahnya jelek. Tanahnya bermasalah, tanah hatinya gak bagus. Banyak batu-batunya. Gak bisa mengakar. Baru kena ujian, baru datang godaan. Sayonara, bye-bye Tuhan Yesus. Padahal dengan firman bergembira. Jangan senang dulu dengan firman Tuhan, pas sama saya. Oh saya dikoreksi, puji Tuhan. Tapi sekali lagi, benahi dulu tanah hati kita, kita koreksi hati kita. Tanah yang ketiga, semak duri ya. Udah tumbuh, bagus tumbuhnya, udah semakin tinggi. Tapi gagal berbuah. Mati dalam masa pertumbuhan. Kenapa? Dihimpit sama semak duri. Semak duri bicara apa itu ya? Kenikmatan hidup. Bicara kekayaan. Bicara hal-hal yang happy-happy, senang. Rupanya ada orang ikut Tuhan tuh maunya senang-senang gitu. Gak mau menyangkal diri. Gak mau hadapi ujian. Maunya jalan tol langit biru senang. Nah orang Kristen seperti ini. Itu digambarkan tanah hatinya banyak semak durinya. Tanah hatinya gak bagus. Tanah hati yang bagus, tanah hati yang keempat. Subur, tanah bagus. Begitu ditabur benih firman, bertumbuh, mengeluarkan buah. Buah ketekunan kata Injil Lukas. Injil yang lain, Matius katakan berbuahnya 30, 60 bahkan sampai 100 kali ganda. Keluar buah yang bisa dinikmati. Ditentukan tanah hati. Makanya maafkan saya katakan ulang lagi, adalah kebodohan besar. Orang hanya pengen menabur firman banyak-banyak di hati. Tapi gak pernah tumbuh, gak pernah berbuah. Gak pernah ngerti kebenaran. Kita ketemu. Karena hati kita gak mau diberesin. Gak bisa. Makanya kita belajar lewat firman Tuhan. Beresin dulu tanah hati kita. Kesempatan pagi ini. Umat Israel. Itu tanahnya tebal. Ya, seperti ada sesuatu selaput yang mendebali membuat firman gak bisa tumbuh. Sampai mata tertutup, telinga tebal. Semuanya sumbernya dari hati. Coba Anda lihat ayat ini ya. Paulus kasih nasihat sama anak rohaninya yang bernama Timotius. 2 Timotius pasal 3. Itu di ayat yang ke-7. Coba saya baca. Tolong Anda perhatikan baik-baik ayat ini. Saya baca begini ya. Yang walaupun selalu ingin diajar. Ada loh orang Kristen seperti ini. Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Tuh ada kan? Selalu ingin diajar. Anda kalau ketemu orang Kristen begini tuh orang Kristen yang rajin loh. Kepengen belajar firman. Kepengen firman ditabur banyak-banyak. Gak cukup sekali satu hari. Wow kalau perlu 10 kali firman dia dengar. Anda masih ingat gak? Saya lupa satu tema firman apa yang tahun lalu saya pernah ajarkan sama saudara. Kisah tentang Yunus. Anda masih ingat? Yunus itu Yunus pasal 3 kalau gak salah. Ketika dia setelah dimuntahkan oleh ikan, dia datang ke Niniwe. Dia khotbah di situ. Dia sampaikan pesan Tuhan di situ. Kalau kita ikuti pembacaan ayatnya, kayaknya setengah terpaksa deh nabi yang satu ini. Kayaknya agak ogah-ogahan deh memberitakan pesan Tuhan. Tapi heran, sedikit terpaksa, gak hati legowo menyampaikan firman Allah. Tapi ana bin ajaib, firman yang dilepaskan itu tumbuh dengan bagus. Terbukti apa? Nanti baca ya di rumah Yunus pasal yang ketiga. Itu seluruh penduduk Niniwe yang jumlahnya 120.000 orang bertobat semua. Nangis semua, berkabung semua, berpuasa tidak makan minum semuanya. Pakai kain kabung merendahkan diri. Mereka takut dihukum sama Tuhan. Bertobat tinggalkan langkahnya yang jahat. Padahal Yunus memberitakan itu perkataan setengah hati.
Dari sini saya pernah bilang sama saudara bahwa ternyata pertumbuhan rohani untuk kita bisa mengenal kebenaran Tuhan, itu peranan pentingnya bukan siapa sih pengkhotbahnya saja. Saya tahu, kita setuju pengkhotbah memang penting, pengajar memang penting. Kalau pengajarnya susah menyampaikan pesan Tuhan, kita juga nggak bisa terima. Kalau pengajar firman Allah, rahasia firman tidak disingkapkan, Anda juga nggak dapat apa-apa. Tapi ternyata peranan yang jauh lebih penting adalah si pendengar, tanah hatinya bagaimana. Yang khotbah mungkin sudah hebat, luar biasa dipakai Tuhan. Yang khotbah yang ngajar diurapi Tuhan luar biasa. Tapi ketika firman dilepaskan, tanah hatinya payah. Tanah hatinya tidak sehat, banyak batunya. Ya, tanah hatinya keras, tanah hati banyak semak duri. Yang gak bisa tumbuh. Ini kan yang membuat kita gak bisa kenal kebenaran. Makanya saya katakan di gambar ini, ternyata untuk mengerti kebenaran dibutuhkan hati yang bagus, hati yang sehat. Bukan otak, tapi hati. Ya, mari kesempatan pagi ini kita lihat hati kita bagaimana. Jadi jelas saudara ya, dari gambaran-gambaran yang saya coba sodorkan sama saudara ngerti. Saya ulang sedikit yang barusan saya sampaikan. Selama ini kita akan menuntut gereja kan. Yang kita salah itu gereja ini bagaimana sih? Pendeta ini bagaimana sih? Kita gak pernah lihat diri kita. Saya bagaimana? Hati saya bagaimana? Saya mau kasih tahu ya. Anda termasuk saya pribadi dan Anda semua, kita yang mendengar firman, kita itu punya tanggung jawab untuk apa? Pertumbuhan rohani kita masing-masing. Camkan ini, renungkan ini baik-baik. Saya bertanggung jawab untuk melepaskan mengajar saudara. Tapi kita masing-masing bertanggung jawab untuk bertumbuh rohani kita. Bagaimana caranya? Periksa hati kita. Jangan cuma mau menabur firman, ditaburkan, kita taruh di hati kita. Tapi hati kita gak benar, kita gak mau benahi. Hati kita belum beres, kita nggak mau beresin. Kita biarin ada macam-macam batu di sini. Ada macam-macam onak duri, semak duri. Kita biarkan. Saya mau katakan sekali lagi, Anda semua dan saya punya peran tanggung jawab untuk pertumbuhan rohani kita. Bagaimana kita mencapai kedewasaan rohani. Bagaimana iman mata rohani kita dicelikan melihat keajaiban firman. Peranannya dari kita, lihatlah hati kita sehat atau tidak. Kalau enggak, ada cuek baby, biarin aja deh, yang penting dengar firman. Enggak bisa. Hati mesti diberesin, karena yang menentukan itu hati, bukan ini loh. Anda sepintar apapun logikanya, IQ-nya, firman Tuhan itu gak bisa dicerna dengan pikiran, karena banyak yang bertentangan dengan otak kita. Mengerti firman, menerima firman, itu mesti dengan hati, kecerdasan hati, mungkin itu lebih tepat. Bukan kecerdasan otak, tapi kecerdasan hati. Hati yang cerdas itu sama dengan hati yang sehat. Hatinya bagus gitu. Nah, sekarang saya coba tunjukkan bagaimana kita mengerti atau mendeteksi kesehatan hati kita. Sehingga kita tahu hatiku sehat apa tidak. Hatiku ini yang perlu diberesin mana gitu. Karena ini penentu. Kuncinya, triggernya, penentunya ada pada hati kita. Bertumbuh atau binasa kita. Mari kita lihat bagaimana mendeteksi kesehatan hati kita. Yang pertama, untuk kita tahu hati kita sehat atau tidak. Hati sehat ciri-ciri bagaimana mendeteksinya bagaimana. Lihat hati kita, dilihat ada hasil dampaknya enggak firman yang sudah kita terima. Dampaknya ada gak? Kalau dampaknya ada, kita berubah. Cara ngomong kita berubah. Oh, berarti hati kita udah bagus. Jadi mendeteksi hati kita udah sehat, udah bermutu, udah bagus tanah hati kita. Itu kelihatan dari hasil dampak kehidupan kita. Hidup kita bisa dinikmati orang. Saya baca dulu ayatnya deh. Ibrani pasal 5 ayat 12. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita baca ayat ini ya, jadi ingat-ingatan buat kita ya, bisa mendeteksi hati kita. Ibrani 5 ayat yang ke-12. Ayo sama-sama kita baca jemaat Tuhan 1, 2, dan 3. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok
dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jelas dari kalimat ayat ini, penulis kitab Ibrani dalam hatinya ada rasa kecewa kepada umat Allah di masa itu. Kamu ini ditinjau dari sudut waktu. Udah harusnya jadi pengajar, sudah bisa bimbing orang. Kamu udah lama ikut Tuhan, udah lama percaya pada Yesus. Jadi orang Kristen udah puluhan tahun. Ditinjau dari sudut waktu lamanya kamu jadi Kristen ikut Tuhan. Harusnya kamu sudah bisa menjadi pengajar, sudah bisa bimbing orang. Ayo datang sama Tuhan. Orang bisa datang sama saudara sharing tentang masalahnya. Anda bisa kasih solusi. Harusnya ditinjau dari sudut lamanya waktu ikut Tuhan. Sudah bisa bimbing orang. Tapi penulis Ibrani kecewa dalam hati. Tapi kamu perlu dibimbing terus. Bahkan makanan firman, makanan rohanimu masih perlu susu. Susu itu kan lunak, makanan bayi. Langsung telan gitu. Gak pakai dicerna dengan hati yang cerdas. Susu. Bukan makanan keras. Firman pengajaran itu makanan keras. Kadang-kadang pun saya menyampaikan firman mungkin keras Anda terima. Tapi itu penting. Makanan keras, orang bisa makanan keras menunjukkan dia dewasa. Giginya sudah bagus, pencernaan udah dewasa. Siap terima makanan keras. Nah saya mau bilang sama saudara bahwa hati kita sehat atau tidak, bagus gak hati kita. Mendeteksinya tahunya dari mana? Dari hasil kehidupan kita. Firman yang ditabur di hati kita ada dampaknya tidak? Kita udah bisa menasehati orang, sudah bisa bawa orang datang pada Tuhan. Orang sudah bisa lihat hasilnya. Orang datang sama saudara, Anda jadi contoh, hidupmu jadi inspirasi. Tingkah hidupmu, perkataanmu jadi teladan bagi orang. Ada hasil. Saya kasih contoh begini. Bicara soal tanah hati ya. Kalau Anda di rumah punya hal atau halaman di belakang boleh. Yang penting punya halaman tanah ya. Anda tabur benih, misalnya benih cabai, Anda tabur. Anda tunggu 2 minggu, 3 minggu. Saya nggak tahu ya, benih cabai tumbuhnya berapa hari. Misalnya 1 minggu Anda tunggu. Kok tidak ada tanda-tanda kehidupan, kok tidak tumbuh. 2 minggu udah tumbuh. Anda coba ganti, mungkin benihnya nggak bagus. Anda ganti benih tomat, Anda tunggu 2 minggu udah tumbuh. Aduh nggak bagus benihnya. Lalu Anda ganti dengan benih yang lain, misalnya benih alpukat. Nggak tumbuh juga, Anda ganti dengan benih mangga misalnya. 1 bulan, 2 bulan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Benih itu yang Anda tanam tidak tumbuh dari tanahnya. Menurut saudara, kalau saya sodorkan pertanyaan, ini yang bermasalah sebetulnya macam-macam benih ini atau tanahnya, jenis tanahnya nggak bagus. Saya pikir Anda untuk tahu bisa menjawab masalah ini nggak harus kuliah di Universitas Institut Pertanian Bogor kan. Gak perlu ke IPB, Anda tanya, ini kenapa tidak usah duduk dulu 4 tahun kuliah untuk tahu ini jenis tanahnya atau benihnya ya. Sederhana saja, pasti jenis tanahnya gak bagus, jelek tanahnya, mutunya, gak sehat tanahnya. Oh iya dong, benih cabai, benih tomat, benih mangga, benih rambutan, apokat, semua gak tumbuh kok. Satu pun gak ada tanda-tanda kehidupan. Berarti bukan benihnya dong, masalah di mana? Tanahnya. Gak bisa menghasilkan, tanahnya gak bagus. Nah kita bisa lihat hati kita bagaimana. Benih firman yang ditaburkan di hati kita, baik yang Anda baca, yang Anda renungkan, atau firman yang diperdengarkan lewat pengajaran khotbah seperti ini, lewat online, Anda udah terima. Jangan-jangan benih firman yang terbaik Anda sudah terima, tetap gak bisa tumbuh, tetap gak keluar buah, tetap gak ada hasil, gak ada dampak firman yang kita dengar. Pancet orang Jawa katakan. Orang bilang Kristen puluhan tahun sama saja, ngomongnya sama saja, mulutnya sama saja, perbuatan sama saja, gak ada hasil. Saudara, sorry saya katakan, dari sini kita bisa mendeteksi berarti hati saudara dan saya gak sehat. Nggak bener di hati. Udah terima firman banyak kok, nggak ada perubahan hidup. Saya katakan beberapa hari yang lalu atau kemarin, saya katakan sama saudara, saya senang ketika banyak membaca chatting. Saya kadang-kadang di rumah kalau ada kesempatan, nggak ada kesibukan, saya suka baca chatting saudara di YouTube, channel GSPDI Philadelphia Jombang, atau di akun Facebook saya yang ikut doa pagi sekarang. Saya suka baca itu chatting saudara.
Terima kasih Pak Pendeta buat firman. Bukan bangga diri saya ya, tidak ya. Terima kasih saya bisa berubah dengar firman. Suami saya, keluarga saya, dan bla 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 segala macam. Kadang saya baca, terhibur hati saya. Semangat saya melayani Tuhan, membagi firman, sharing sama saudara apa yang saya dapat dari Tuhan. Karena ada hasil ditabur di hati saudara, hatimu berubah. Yang saya paling kagum karya Tuhan dalam doa puasa kemarin. Ada banyak di antara saudara ternyata baru pertama kali berpuasa dan Anda bisa jalani 40 hari. Itu dahsyat loh. Belum pernah berpuasa. Dan dari pertanyaan-pertanyaan saudara yang datang kepada saya baik di YouTube maupun di WhatsApp handphone saya yang khusus untuk chatting itu. Saya tahu Anda nggak pernah dengar pengajaran soal puasa dari siapapun, saudara ya. Anda baru dengar dari ibadah online soal berpuasa. Oh, Kristen berpuasa toh. Anda kaget-kaget rupanya bahwa puasa itu salah satu kewajiban hidup kekristenan kita. Kadang rata-rata orang berkata Kristen nggak ada puasa, Kristen nggak ada puasa. Ya memang nggak pernah diajarkan di gereja. Jarang mungkin atau nggak pernah. Saya bersyukur, saya kagum karya Tuhan. Ada banyak Anda berpuasa, Anda boleh mengalami perubahan dalam kehidupan saudara. Itu ajaib, itu dahsyat, itu anugerah Tuhan. Dan itu semua ditentukan bisa bertumbuh dari hati. Kalau ada perubahan hidup yang nyata, hasil nyata, kita jadi pribadi yang jadi ciptaan yang baru. Berarti bagus itu tanah hati. Dampaknya ada, hasilnya ada. Keren luar biasa. Orang lihat saja senang, saya mendengar saja sukacita sebagai seorang pendeta. Wah, apalagi Tuhan melihat perubahan hidup saudara. Sangat bersukacita hati Tuhan. Malaikat di sorga bersorak-sorai melihat perubahan hidup yang menarik, yang indah dari kehidupan saudara. Itu luar biasa. Dan saya mau berkata, saya dorong saudara terus bertumbuh dalam Tuhan. Terus mengalami perubahan yang nyata. Hasil firman ditaburkan di hati kita. Kalau ada perubahan, hatinya bagus, hatinya sehat. Kalau gak ada perubahan, udah sekian tahun dengar firman Allah, pancet tetap gak berubah. Hatinya gak beres. Yang kedua, bagaimana mendeteksi hati kita sehat, kita tahu dari mana. Dilihat dan didengar dari perkataan kita. Dari perkataan yang kita keluar dari mulut kita, kita tahu hati kita bagus atau tidak. Kenapa begitu? Lihat ayat ini. Yesus yang berkata ini. Matius 15, ayat 18 sampai dengan ayat 19. Saya baca ayat ini. Perhatikan ayat ini. Tetapi apa yang keluar dari mulut, kata Yesus, berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Masih ada banyak lagi di bawahnya. Seterusnya, semua sumbernya dari hati. Kejahatan dari hati, pikiran buruk negatif dari hati. Bahkan yang keluar dari mulut, Yesus yang berkata, bukan Nabi Rasul, Yesus Tuhan kita yang mengajarkan ya bahwa semua yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi Anda nggak bisa ngomong itu tidak alkitabiah. Kalau orang Kristen berkata, udah deh, omongannya dia nggak usah diambil hati. Tadi cuma ngomong di mulut kok dia. Atau ada sendiri yang berkata, sorry ya, maafkan tadi ya, kata-kata saya nyakitin hati kamu, kata-kata saya terlalu keras mungkin melukai hati kamu, sorry ya, itu cuma ngomong kok di mulut kok. Itu tadi kata-kata yang menyakitkan untuk kamu, bukan dari hatiku kok. Mana bisa begitu, itu bohong loh saudara ya. Yesus yang berkata bahwa semua yang keluar dari mulut kita itu memancarnya dari sumber sih, dari hati. Semua yang tersimpan di hati saudara, Anda boleh tutup rapat. Semua yang ada di hati saudara-saudara boleh rahasiakan, tutup rapat. Tapi saya mau kasih tahu, satu kali pasti muncul keluar lewat mulut saudara. Nanti orang baru tahu, oh gini ya, oh gini ya. Padahal kita gak sengaja mulut kita keluar, bocor mulut kita. Kita berusaha tutup, tapi gak sadar terjebak. Karena jebakan Batman, muncul juga itu kata-kata dari mulut kita. Disimpan rapat, tetap keluar, gak bisa. Yang keluar dari mulut, dari hati sumbernya. Mari kita lihat hati kita. Sebetulnya kita nggak usah tunggu, nggak usah menunggu gitu ya. Orang kasih tahu sama kita, kamu nggak boleh gitu harusnya. Kamu jangan gini ngomongnya. Harusnya nggak tunggu orang tegur kita, nggak orang tunggu koreksi kita,
Dari ngomongan kita tiap hari, dari perkataan kita tiap hari kepada istri, kepada suami, perkataanmu kepada anak-anakmu, kepada orang lain. Ada udah ngerti dari perkataan setiap hari, hati kita sehat atau tidak? Hati kita itu kelihatan dari mulut kita. Kalau mulut kita masih gak beres, ngomongnya masih suka gak bener, ngomong yang jahat, ngomong yang negatif, ngomong yang miring-miring, ngomong yang gak karu-karuan, saudara ya. Yang orang dunia ngomong, yang paling jelek kita juga ngomong. Dari situ, dari dengar perkataan, ada ngomong kan telinga dengar toh. Dari perkataan yang terdengar di telinga saudara udah tahu sebetulnya. Aduh, hatiku masih kotor, hatiku masih tidak beres, aduh hatiku masih banyak kebimbangan. Dari perkataanmu kau tahu. Masa iya Tuhan bisa tolong? Apa bisa Tuhan tolong, apa bisa sembuh? Dari perkataanmu kau tahu. Gak usah ditunggu, kamu kok kurang iman. Gak usah ditegur sama orang, kita udah tahu bahwa hati kita memang kurang iman. Masih banyak batunya, masih banyak onak durinya, masih banyak yang gak bagus. Dari mulut kita bisa mendeteksi, aduh hatiku masih kotor, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, masih banyak yang jorok-jorok di hati, masih banyak kata-kata yang gak pantas di hati. Yang tersimpan di hati pasti keluar di mulut, terdengar di telinga. Ketika terdengar, harusnya Anda dan saya tahu, aduh masih kotor hati ini. Nah pertanyaannya saya tunjukkan berikutnya begini, bagaimana membenahi hati kita? Kan tadi saya udah bilang, kebodohan besar, maunya dengar firman, tapi hati gak dibenahi, gak tumbuh. Gak ngerti tentang Tuhan, gak bisa ngalami lawatan Tuhan, mata tetap tertutup, gak bisa lihat kebaikan Tuhan. Benahi hati dulu, dibereskan hati dulu, diperbaiki dulu hati. Kalau ada batu ya dibuang batunya. Bagaimana caranya? Nah ini nomor satu, benahi hati. Izinkan Tuhan membajak hati kita. Mazmur 26, ayat yang kedua. Saya baca ya, atau boleh sama-sama kita baca. Ayat ini Mazmur 26 ayat yang kedua, ayat yang terkenal dari Mazmurnya Daud. 2 dan 3. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ini Daud yang berkata, terang-terangan. Kadang penyakit manusia dari akhir zaman itu penyakit merasa. Ada banyak di antara kita merasa gini, hati saya sudah baik kok, hati saya sudah sehat. Bisa gak pagi ini kita duduk di rumah kita masing-masing. Saya duduk di sini, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku merasa hatiku sudah bagus, sudah sehat. Tapi Engkau yang tahu hatiku, uji hatiku. Engkau yang bisa coba hatiku, Engkau yang paling kenal dan tahu hatiku. Aku sih merasa hatiku sudah bagus, tapi biar Tuhan yang koreksi. Tuhan yang bajak tanah hatiku. Bajak Tuhan hatiku, uji, coba hatiku, selidiki batinku dan hatiku. Bisa gak kita kira-kira ya, pagi ini ngomong berdoa sama Tuhan begitu. Bajak Tuhan hatiku. Karena kadang kita punya penyakit merasa, saya udah merasa bagus Tuhan. Baguslah saudara ya, tapi coba biar Dia yang membajak hati kita. Selidiki dengan matanya yang tajam, dengan firman-Nya membajak hati kita. Kenapa sih orang gak mau dibajak hatinya? Dibajak itu menyakitkan. Nanti kalau ada izinkan Tuhan menyelidiki hatimu, dibongkar sama firman, sama mata bajaknya Tuhan. Kenapa sih orang gak mau dibajak? Selain menyakitkan, bawah jadi ke atas. Yang kotor-kotor di bawah naik ke atas. Ada lihat cacingnya, maaf kata-kata saya, lihat cacingnya. Lihat yang kotor-kotor keluar di permukaan. Nanti begitu dibongkar sama Tuhan, kita sampai jijik lihat diri kita. Aduh ternyata aku kotor ya, malu kita. Aduh aku masih hina, masih banyak yang najis di hatiku. Kita seringkali kan merasa jijik sama orang. Orang itu najis, orang itu kotor. Kita pintar nunjuk kenajisan kekotoran hati orang. Tapi coba kalau pagi ini kau izinkan Tuhan selidiki hatimu, dibajak sama Tuhan. Sorry kata-kata saya, bisa jadi Anda jijik sama hati saudara. Banyak kotor Tuhan, ampuni aku Tuhan. Izinkan Dia membajak. Yang kedua, bagaimana cara membenahi hati kita? Mengakuinya. Kalau udah tahu kita salahnya ditunjukkan sama Tuhan, dibongkar, ya mengaku seperti anak terhilang. Aku sudah berdosa kepada Bapa, berdosa kepada sorga. Mengaku. Kalau udah ngaku apa? Buang semua yang tidak seharusnya ada dalam hati kita. Supaya apa dibuang? Hati kita sehat. Saya baca Yakobus 1:21 dengan cepat. Ayat terakhir. Ya.
Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Buang. Udah tahu ngaku ada kotor ya buang. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan kata firman, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kalau tahu najis dibongkar, ngaku, ya Tuhan, masih ada dendam saya Tuhan sama itu. Ya Tuhan, begitu dibongkar masih ada sakit hatiku sama dia Tuhan. Ketika Tuhan bongkar, ngaku loh, masih ada kenajisan Tuhan, masih ada yang gak baik Tuhan, kata-kata kotor, ngaku. Kemarin saya bicara soal akar dosa kan. Ya, dosa macam-macam itu ada akarnya, bertobat sampai radikal masuk ke akar. Hati dibongkar. Ya, kalau sudah tahu masih kotor, buang. Mau buang, Tuhan yang tolong kita. Supaya setiap firman ditaburkan, tertanam dalam hati kita. Dan firmannya tertanam, kalau udah bagus hatinya, dia berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dia berkuasa menyelamatkan hidupmu. Dia berkuasa menyelamatkan persoalanmu. Firman itu bekerja, berkuasa. Kenapa kuasa firman gak bekerja, gak maksimal? Seperti gak mengubahkan hidup kita. Hatinya sakit, hatinya gak sehat, hatinya kotor. Firman itu akan bekerja dengan dahsyat. Bikin mujizat, memulihkan orang gagal seperti Petrus. Jadi booming pekerjaannya. Firman itu bekerja dahsyat, menolong kita, mengangkat kita, menyembuhkan kita. Kuasa firman ditentukan hati kita. Mari kesempatan pagi ini kita sama-sama boleh melihat keadaan hati kita. Biar Tuhan bajak hati kita, selidiki. Kalau ada tahu kotor, ngaku di hadapan Tuhan. Dan sejak itulah, sejak engkau dibajak Tuhan dan ngaku, firman akan bekerja dengan luar biasa dalam hati setiap kita.